Tentu saya live streaming dari sini. Ini diambil untuk video dulu. Cantik. Dari mana ini yang kencang? Dari STT Samuel. Ya, selamat melayani. Halo manis. Hey. Bentar ya. Salam Ibu. Salam Ibu. Selamat beribadah. Salam, iya. Salam. Selamat beribadah. Aku tuh. Yes. Sebentar Ibu. Bentar ya. Salam. Yes. Mantap. Merdeka ya. Merdeka. Yes. Merdeka. Yes. Merdeka terus dong. Iya. Halo Merdeka. Merdeka. Halo Pak Ben. Merdeka Bu. Haleluya. Aman. Ya. Merdeka. Merdeka. Biasa. Ini bos kita ini harus spesial nih. Merdeka. Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Haleluya. Kalau berurusan sama YouTuber ya gini, Pak. Bisa di-share-kan ya, Bu? Salam. Yes. Oke. Halo Pak Marpaung. Salam, terima kasih atas pelayanannya. Medannya luar biasa. Ya, ini Pak Nu ini juga berjasa luar biasa. Yes. Thank you. Memuaskan kami dari dahaga kami, Tuhan. Dan kami boleh butuh Engkau dalam segala jalan kami. Dan Tuhan yang berbicara pada siang ini kepada setiap kami. Dan kami boleh belajar dan duduk mendengar firman-Mu. Dan kamilah menjadi yang pelaku-pelaku kebenaran-Mu untuk melakukan setiap hari dalam hidup kami. Mari Roh Kudus yang menuntun setiap acara dari awal sampai akhir. Firman dan kebenaran-Mu Tuhan yang menguduskan pikiran dan hati kami, untuk kami boleh belajar dan bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama berkata amin. Selamat siang Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Pak Gembala di tempat ini, Pak Parda. Terima kasih buat koordinator JDS Timur. Mohon maaf saya mungkin mukanya baru ya, karena saya jarang tampil. Jadi gak enak saya jarang tampil gitu ya, tapi saya punya kerinduan. Kalau doa bagi bangsa dari sejak kita anak-anak muda bersama penerus dulu generasi Gen B, saya ikut bersama Pak Rahmat Panulang. Kebetulan saya lulusan dari S2-nya dari STTLS. Jadi kami bersama-sama terus membangun berdoa, karena Pak Rahmat salah satu pendiri JDN ya, gembala di satu gereja lokal di Cawang di Jalan Biru Laut 1, namanya Gereja Gerakan Pentakosta Gunung Hel. Itu pelayanan saya di sana, dan selamat berjumpa dan senang saya bisa melihat Bapak
ibu sekalian, tegang amat saudara-saudara sekalian. Bilang kiri kanan, kasih senyum yang terbaik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya. Itu paling penting saudara. Ya, kalau ada sukacita di situ, ada damai sejahtera, katakan amin. Jadi kita sejahtera aja bersama karena memang kita semua dalam perjuangan, dalam pelayanan kita. Saya baru tiba dari Manado kemarin hari Sabtu, karena saya di sinode, ya, jadi saya harus keliling Indonesia. Seluruh Indonesia kita keliling. Tapi wah, pelayanan masih panjang dan luas. Indonesia itu besar dan inilah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia itu membuka perubahan geopolitik. Bukan hanya ini suatu pergumulan yang panjang bagi Indonesia. Ya, saya kebetulan diberikan tema tentang peranan umat Tuhan bagi transformasi kota kita. Kita nggak usah bilang Indonesia, itu kota aja. Apa yang terjadi dengan kota kita, saudara? Ya, saudara, arti kata transformasi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur sampai satu tahap yang ultimate. Saudara tahu nggak, ultimate itu tahap yang tertinggi, saudara. Itu transformasi. Maka itu hidup kita perlu bertransformasi. Karena kita terus dibangun dan bertumbuh di dalam kebenaran firman. Makanya orang Kristen yang bertumbuh adalah mentransform. Dalam Roma 12 dikatakan perubahan oleh budimu. Berubahlah oleh budimu. Dalam bahasa Inggrisnya transform ayat 1 sampai seterusnya. Yohanes pasal 4. Saya bacakan aja, saudara. Ini kisah tentang bagaimana seorang perempuan Samaria. Ya, dia orang yang berdosa, tetapi begitu pertobatannya terjadi, dia bisa mentransformasikan kotanya. Ini luar biasa sih. Bukan orang yang terkenal, hebat, punya gelar, punya pendidikan tinggi, kaya raya. Tidak, dasarnya geopolitik. Di manakah Indonesia ketika kita ada di tengah-tengah bangsa ini? Bagaimana peran kita? Bagaimana transformasi yang kita cita-citakan bersama? Di mana kerajaan Allah bertahta atas bangsa ini? Siapa yang punya tanggung jawab? Yang punya tanggung jawab adalah kita semua. Bilang kiri kanan, kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Benar, kita. Bagi gembala, saya saudara yang jadi gembala bertanggung jawab. Bagaimana mentransformasikan bangsa ini lewat apa yang ada dalam hidup kita.